Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita akan membahas tentang sejarah perkembangan mikrobiologi. Apa yang kamu pikirkan tentang mikrobiologi? Ya. Baik, kita akan mengulas tentang sejarah daripada mikrobiologi, di mana nanti yang akan kita pelajari adalah meliputi pengertian daripada mikrobiologi, kemudian teori-teori yang melandasinya. Di sini ada teori abiogenesis, ada juga teori biogenesis, serta mikrobiologiwan yang melandasi daripada penemuan-penemuan, pembuktian-pembuktian terhadap mikrobiologi. Dan kemudian kita juga akan bicara tentang peranan atau manfaat daripada mikrobiologi itu sendiri. Baik, kita akan mengupas terlebih dahulu apa itu mikrobiologi. Secara harfiah, mikrobiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikros, bios, dan logos. Mikros artinya adalah kecil, bios itu hidup, dan logos itu sendiri adalah suatu ilmu. Dalam pengertiannya, ya, jadi mikrobiologi ini adalah suatu ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang sangat kecil, ya, di mana diameternya kurang dari 0,1 milimikron. Adapun ruang lingkup mikrobiologi ini meliputi bakteriologi, virologi, imunologi, mikologi, dan juga parasitologi. Baiklah, ini sejarah-sejarah sebelum kita mengenal mikrobiologi seperti dewasa ini. Sejarah awal ditemukannya teori abiogenesis yang dicetuskan oleh Aristoteles kurang lebih antara 384 sampai 322 sebelum Masehi, di mana menurut pandangan beliau bahwa makhluk hidup tercipta dari benda tak hidup yang berlangsung secara spontan, atau disebut juga dengan generatio spontanea. Nah, hal ini muncul ya karena berdasarkan dari pengamatan sehari-hari tanpa didukung oleh suatu penelitian, ya, sehingga dari pandangan itu tercipta bahwa cacing itu tercipta dari tanah. Demikian juga ikan berasal dari lumpur. Nah, ini pandangan pertama kali muncul tentang teori abiogenesis. Seiring dengan perkembangan waktu, perkembangan zaman, maka akhirnya
ada sanggahan-sanggahan ya, dengan adanya penemuan-penemuan baru terkait dengan teori abiogenesis, yaitu dengan lahirnya sebuah teori yang disebut dengan teori biogenesis, di mana teori tersebut berasumsi bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang sudah ada sebelumnya, di mana teori-teori ini didukung oleh beberapa ahli. Ya. Yang pertama di situ ada Francisco Redi yang melakukan eksperimen antara 1626 sampai 1697. Juga diperkuat oleh Lazarus Palanzani di tahun 1729 sampai 1799. Kemudian ada juga Francis Louis Pasteur antara 1822 sampai 1895. Mereka mengemukakan tentang teori-teori biogenesis. Nah, kemudian menurut Anda siapa yang lebih berhasil, teori abiogenesis atau biogenesis? Ya. Nah, kita simak dulu penelitian dari para ahli yang melakukan eksperimen, di mana yang pertama ada Francisco Redi. Ya, berasumsi ya, bereksperimen dengan menggunakan labu atau tabung ya, tabung satu, di mana 3 tabung ini diberi perlakuan yang berbeda, yaitu labu yang pertama diisi dengan daging dan dibiarkan terbuka. Kemudian labu yang kedua diisi dengan daging yang sama ya, tetapi di atasnya ditutup dengan kain kasa. Jadi walaupun tertutup tetapi udara masih bisa masuk ke dalam tabung tersebut ya, atau labu tersebut. Kemudian yang ketiga di situ diisi daging juga, tetapi ini ditutup dengan rapat sehingga tidak memungkinkan udara untuk bisa masuk ke dalam labu atau tabung tersebut. Daging-daging tersebut dibiarkan beberapa hari. Nah, setelah beberapa hari kemudian, maka diamatilah daripada hasil eksperimen tersebut, di mana pada tabung yang pertama setelah diamati beberapa hari, di situ pada daging di tabung yang terbuka ditemukan adanya banyak lalat, kemudian di daging juga terdapat belatung ya. Jadi banyak sekali belatung yang hinggap di daging tersebut ya. Di tabung yang kedua di situ lalat hanya ada di luar ya. Sedangkan di daging tidak ada ulat. Dan di tabung yang ketiga di situ pada permukaan tutupnya banyak sekali terdapat belatung dan di dalamnya bersih. Itu adalah eksperimennya. Nah, penemuan tadi
kemudian dilanjutkan, diperkuat oleh Lazarus Spallanzani. Kali ini dia tidak menggunakan daging, tetapi menggunakan kaldu. Ya. Jadi Lazarus Spallanzani ini menggunakan 2 buah labu atau tabung ya, yang diisi dengan kaldu. Kaldu yang pertama ya, ini tanpa tutup, kemudian dipanaskan. Ya. Nah, alasannya adalah supaya menunjukkan bahwa kaldu tersebut steril, artinya belum ada mikroorganisme di situ sebelumnya. Yang kedua, di situ ditutup dengan gabus labunya, kemudian disegel dengan lilin ya, supaya kedap, dan selanjutnya dipanaskan. Setelah dingin, dibiarkan beberapa hari. Hasilnya adalah dari tabung yang pertama, setelah dipanaskan, kemudian didinginkan, beberapa saat kemudian dia itu ditemukan adanya beberapa mikroba ya, berwarna keruh di cairan tersebut. Ya. Sedangkan di tabung yang kedua, setelah yang ditutup dan dipanaskan, setelah didinginkan dan dibiarkan beberapa hari, ternyata hasilnya masih sama, tidak terdapat perubahan yang signifikan di dalam labu yang kedua. Penemuan-penemuan itu mendapat tanggapan yang beragam ya, sehingga pada saat itu teori biogenesis ini juga mendapat pertentangan yang luar biasa ya, karena banyak yang berargumen bahwa ketika botol atau labu tersebut ditutup, tidak mungkin bisa satu organismenya ini bisa hidup karena tidak ada udara yang bisa masuk ya. Berikutnya nanti akan ada percobaan dari Louis Pasteur yang membuktikan kebenaran teori biogenesis ya. Coba mungkin masih ingat kalian ya. Oke, kita coba ya, ini adalah salah satu tokoh ya, ilmuwan yang berperan dalam perkembangan mikrobiologi, yaitu Anthony van Leeuwenhoek ya. Dia mengamati benda ya, dengan menggunakan mikroskop buatannya sendiri ya. Ini adalah alat mikroskop rancangan daripada Anthony van Leeuwenhoek. Memang sangat sederhana banget ya, sangat sederhana, tidak seperti saat ini di mana dengan perkembangan teknologi yang luar biasa sekali kita bisa menemukan banyak sekali jenis mikroskop, mulai dari yang monokuler sampai binokuler. Bahkan dewasa ini sudah menggunakan yang namanya mikroskop elektron ya. Namun dengan penemuan Anthony van Leeuwenhoek ini, maka akhirnya ditemukan berbagai macam jenis penemuan mikroorganisme ya. Nah ini ya bentuk detailnya mikroskop yang ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek ya. Ini kolase ya.
Baik, eh, pada saat mengamati mikroorganisme yang diamati oleh Anthony Paulovich, yaitu mengamati dari air yang keruh, di mana yang diamati adalah berapa mikroba ya. Mungkin yang saat ini kita kenal ada amuba dan lain sebagainya yang termasuk dalam protozoa. Saat itu terjadi permasalahan yang luar biasa terkait dengan teori abiogenesis dan biogenesis ya. Perdebatan luar biasa ya. Ada yang menyetujui, ada juga yang menentang ya, antara teori abiogenesis maupun teori biogenesis ya. Namun pihak lain bersikeras menyatakan bahwa animalculus tersebut berasal dari proses benda mati. Ini adalah teori daripada abiogenesis. Mikrobiologi berkembang hingga perdebatan tersebut diselesaikan 100 tahun kemudian melalui berbagai penelitian sederhana yang dilakukan oleh ilmuwan lain yang akhirnya mematahkan teori abiogenesis yang mendukung teori biogenesis. Nah, ini dia Francis Lewis Pasteur dengan botol leher angsa. Karena perdebatan semula menyatakan bahwa kalau labu atau botol ditutup, maka organisme apapun pasti tidak akan memungkinkan untuk hidup. Maka Francis Lewis Pasteur ini kemudian menggunakan botol leher angsa, di mana walaupun dipanasi udara tersebut tetap bisa masuk. Nah, ini untuk menjawab bahwa udara ini tetap bisa masuk walaupun sudah diproses sterilisasi. Nah, ini ada beberapa penemuan para ahli setelah berkembangnya mikrobiologi, yaitu oleh Robert Koch pada tahun 1843 sampai 1910, di mana dia menemukan antraks ya, yang menyerang ternak sapi dan domba di Eropa. Koch menemukan bakteri antraks dalam darah ternak yang sudah mati. Ia berhasil memisahkan bakteri penyebab antraks dalam bentuk biakan murni, menginjeksikannya ke dalam tikus yang sehat. Tikus ternyata terkena penyakit antraks juga. Nah, maka kemudian lahirlah postulat Koch. Yang pertama, mikroorganisme tertentu selalu ditemukan berasosiasi dengan penyakit yang ditimbulkan. Yang kedua, mikroorganisme dapat diisolasi dan ditumbuhkan sebagai biakan murni di laboratorium. Yang ketiga, biakan murni tersebut bila diinjeksikan pada hewan yang sesuai dapat menimbulkan penyakit. Yang keempat, mikroorganisme tersebut dapat diisolasi kembali dari hewan yang telah terinfeksi tersebut. Nah, inilah yang saat ini dikembangkan. Kebetulan pada saat ini di seluruh dunia sedang terkena wabah COVID ya, oleh virus ya. Nah, ini pasti bagaimanapun juga melibatkan banyak
kasus ya, yang akhirnya menggunakan dari teknik mikrobiologi ini, yaitu postulat Koch ya. Nah, tadi kita mempelajari tentang mikrobiologi yang ada kaitannya dengan penyakit. Nah, ternyata dampak mikrobiologi ini juga bisa dirasakan dan bisa dimanfaatkan oleh manusia ya, karena sering kita jumpai sebenarnya juga makan makanan yang kita konsumsi ternyata juga diperoleh dari keuntungan menggunakan mikrobiologi ya. Misalnya pembuatan produk makanan fermentasi yang memanfaatkan mikroorganisme ya. Contohnya adalah tempe, kemudian yogurt ya, kemudian minuman yang ada di Kota Tuban sendiri, di situ ada Legen ya, itu juga, kemudian nata de coco ya, dari bahan air kelapa. Nah, itu beberapa jenis makanan yang ternyata juga hasil dari peranan mikroorganisme. Kemudian mikroorganisme ternyata juga bisa dimanfaatkan untuk dunia kesehatan. Misalnya pengembangan obat-obatan antibiotik. Banyak sekali antibiotik yang digunakan untuk melawan bakteri ya. Kemudian juga pembuatan vaksin untuk mencegah berbagai macam penyakit seperti vaksin antraks, vaksin rabies. Nah, apalagi sekarang sedang wabah COVID ini, saat ini negara kita sedang ramai ini masalah tentang vaksin untuk penderita COVID yang masih saat ini masih hangat-hangatnya dibicarakan, di luar plus minusnya daripada vaksin yang tersedia. Kemudian mikrobiologi juga bisa dimanfaatkan untuk pengobatan, yaitu pengembangan insulin dari rekayasa bakteri ya. Jadi ternyata bakteri juga bisa digunakan untuk menggunakan pengembangan insulin. Kemudian di sini adalah juga ternyata mikrobiologi digunakan untuk pembersihan pencemaran minyak yang terjadi di laut ya. Ini bisa kita bayangkan kalau misalnya kapal tanker, tabrakan kapal tanker atau terjadi kebocoran kilang minyak di lepas pantai, betapa mahalnya, betapa lamanya kalau memang itu harus diambil, karena pecahan tumpahan minyak tersebut bisa mengotori, bahkan bisa mencemari daripada air laut yang ada di situ. Nah, ternyata ada mikroorganisme yang digunakan untuk menguraikan daripada pencemaran tersebut sehingga nanti bisa diuraikan ya. Nah, demikian tadi sejarah mikroorganisme. Mungkin banyak kekurangan yang saya sampaikan. Saya selaku manusia biasa tak lupa juga dari kekurangan. Kami sebagai penyaji mohon maaf apabila banyak kekurangan dan ada salah kata. Saya cuman untuk presentasi pada hari ini. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.